Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang isu penting yang saya ambil itu adalah dampak game, dampak dari keamanan data, dan dampak dari haki. Mohon disimak videonya ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran atau materi yang saya buat hari ini. Yang pertama, memahami dampak game agar siswa bisa menggunakan game secara bijak dan mengenali pengaruh baik dan buruknya. Jadi saya harap kalian mengerti bisa bisa menyaring mana pengaruh baik, mana pengaruh buruk dan bisa menyimpulkan pengaruh baik dan buruknya dari sebuah game tersebut. Yang kedua itu ada menyadari pentingnya keamanan data agar siswa tahu cara melindungi data pribadi saat bermain game online. Mohon maaf agak tipu. Jadi agar kalian agar kalian tuh tahu cara melindungi data pribadi kalian bagaimana, cara menjaga data pribadi kalian bagaimana dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada haki agar siswa menghargai karya orang lain dan tidak melakukan pelanggaran hak cipta. Yang kita atau cara simpelnya untuk menyebutkan itu adalah istilahnya itu menjiplak. Jadi semoga kalian mengerti apa materi yang saya jelaskan hari ini. Selanjutnya ada pendahuluan, latar belakang. Game populer tapi berisiko bagi pengguna. Data pribadi harus dijaga agar aman. Karya game perlu dilindungi agar tidak dibajak. Dan materi ini membantu kita memakai teknologi dengan bijak. Semoga dengan adanya materi ini, kalian bisa lebih bijak menggunakan teknologi dan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, mengapa topik ini penting untuk dipelajari? Yang pertama, yaitu menghindari kecanduan dan dampak negatif dari sebuah game. Yang kedua, melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan. Dan yang terakhir, menghargai karya orang lain dan mencegah pembajakan. Semoga kalian mengerti ya dengan materi yang saya jelaskan ini. Yang ketiga, kaitan materi ini dengan kehidupan kita. Materi ini penting karena kita sering main game, pakai internet, dan buat karya digital. Jadi harus tahu dampak game, jaga data pribadi, dan hargai hak cipta. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, jadi di sini kita akan lanjut ke isi materi. Yang pertama itu adalah game. Game ini adalah permainan interaktif yang biasanya dimainkan menggunakan komputer, konsol, atau perangkat digital lainnya yang dirancang untuk menghibur, mengedukasi, atau menantang pemain. Adapun dampak positif dari sebuah game ini, yang pertama itu adalah mengasah otak. Sebagai contoh nih, kalau kalian mau otak kalian itu lebih lancar atau lebih cair pemikirannya, kalian tuh bisa bermain game teka-teki yang bisa mengasah otak kalian. Bukannya malah bermain game yang berat. Contohnya itu seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan lain-lain. Karena dikala kalian capek, pikiran kalian itu akan membutuhkan sesuatu yang rileks, tidak sesuatu yang berat. Jadi, game dirancang untuk para penggunanya untuk merasakan sensasi yang rileks, bukan sensasi yang berat. Jadi disarankan memainkan game yang bisa mengasah otak kalian atau bisa merilekskan tubuh kalian seperti Minecraft, GTA, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada dampak negatif dari bermain game. Nah, semua pasti sudah tahu apa dampak negatif dari bermain game yang paling utama dan paling fatal, yaitu kecanduan. Kadang kalau kita dikasih bermain HP itu, kadang kita tuh kan lupa waktu. Jadi kita tuh lupa mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Jadinya tuh harus menunda-nunda pekerjaan demi sebuah game dan sebuah kemenangan. Tapi nyatanya tidak menang. Jadi sebagai contoh nih, kalian disuruh tidur sama orang tua kalian, tapi kalian membantah karena di satu sisi di game tersebut guys kita contohkan saja mau game Mobile Legends ya. Karena di game Mobile Legends ini mungkin rank kalian tuh Legend 1 bintang 5.
dan satu match lagi itu menuju mythic. Nah, kalian tidak akan tenang. Saya percayalah, saya sudah pernah mengalaminya dan saya tidak tenang ketika tidur, eh, tidak ketika belum mythic. Jadi ya saya push rank saya sampai jam setengah 3 pagi. Dan di mana besoknya saya harus bersekolah seperti biasa pagi. Disitulah saya menyesal karena di sekolah saya tidak bisa mengatur ngantuk kantuk saya. Jadinya saya tuh merasa menyesal karena sudah menghabiskan waktu saya untuk eh, bermain game yang tidak bisa bermanfaat bagi saya. Jadinya dampaknya itu kalau kecanduan tuh sangat buruk bagi saya. Menurut dari opini saya tuh itu yang paling fatal fatal dari semua dampak-dampak negatif dari sebuah game. Menurut saya kecanduan itu adalah hal yang paling fatal. Yang kedua itu ada keamanan data, yaitu upaya melindungi informasi pribadi agar tidak disalahgunakan atau dicuri. Jadi, keamanan data ini memiliki dampak positif atau dampak negatif tersendirinya. Dampak positif, saya ambil contoh itu dampak positif dari data yang terjaga. Yang pertama itu ada keamanan informasi. Jadi, jika kalian benar-benar menjaga data kalian, kalian akan terbebas dari yang namanya pencurian, pembobolan, kebocoran data, dan lain sebagainya. Dan juga, sebagai dari opini saya nih, kita kan punya gadget dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut saya, gadget itu hanyalah sebuah eh, casing belaka atau dari luar HP itu hanyalah casing yang bisa di dipakai untuk sehari-hari untuk melindungi data kalian. Jadi, yang paling penting itu adalah yang di dalam gadget tersebut. Jadi, orang-orang itu pernah nggak dengar eh, jagalah dulu yang awal, baru yang di dalamnya yang dijaga. Jadi, kita memberikan kata sandi yang di awalnya atau nggak di casing kita, yaitu gadget kita. Kita berikan kata sandi di sana, baru kita bisa menjaga informasi kita atau data pribadi kita yang ada di dalam gadget tersebut. Itu adalah salah satu contoh menjaga informasi atau keamanan data yang simpel menurut saya. Saya harap semua teman-teman handphonenya diisikan kata sandi maupun apapun itu tolong diisikan karena serumit-rumitnya kata sandi dan semudah-mudahnya kata sandi, para pencuri atau para pembobol akan menyerah kalau mereka sudah berhadapan dengan angka. Mereka akan menyerah jika sudah berhadapan dengan contohnya itu seperti kata sandi yang menyebutkan nama orang, tidak menyebutkan angka, itu akan mereka akan berpikir, eh ini HP-nya udah isi kata sandi, biarin aja dah, nggak usah dah dibuka, males juga. Tuh, jadi saya mohon semua agar handphonenya diisikan kata sandi supaya aman dan bisa menjaga data diri kalian dengan baik. Nah, jika kalian tidak melakukan atau diisikan handphonenya atau casing kalian ini dengan kata sandi, maka terbitlah kebocoran data pribadi. Jadi, kebocoran data pribadi ini seperti informasi kalian, yaitu informasi alamat, identitas, atau keuangan bisa dicuri dan disalahgunakan karena kalian tidak menjaga data kalian dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, jika kalian tidak eh, memberikan casing kalian ini dengan kata sandi atau menguncinya dengan PIN, itu sangat mudah untuk orang membukanya. Apalagi sekarang kalau buat kalau mau meriset kata sandi di Google kan harus pakai kata sandi dari lock screen. Jadinya kalau misalnya kalian tidak pakai kata sandi dari lock screen, sama dengan bohong kalau kalian ingin memang tekad kalian ingin benar-benar menjaga data kalian. Tapi kalau misalnya nggak isi lock screen, ya jangan harap data kalian bisa selamat.
Yaitu kalau misalnya orang baik yang ingin membobol data kalian dengan kepentingan yang baik, itu syukur. Kalau misalnya orang jahat gimana? Kan bahaya. Yang terakhir itu ada haki. Haki itu adalah hak atas kekayaan intelektual. Hak hukum untuk melindungi karya cipta seperti game, musik, dan desain agar tidak dibajak atau disalahgunakan. Jadi, hak ini semacam hukum yang diciptakan untuk melindungi karya-karya kita, seperti game, musik, dan desain, agar tidak mudah untuk dibajak orang dan disalahgunakan oleh seseorang. Adapun dampak positif dari haki, yang pertama itu motivasi untuk berkarya. Dengan adanya haki ini, para developer tuh menjadi lebih semangat karena eh, haki bisa menjamin game yang mereka buat itu aman dan terhindar dari pembajakan. Jadi para developer-developer itu lebih semangat dalam mengembangkan game, dalam membuat game dan lain-lain sebagainya karena dilindungi oleh Haki. Jadi mereka tuh cukup mendaftarkan game mereka ke Haki dan Haki akan menguruskan semua yang bersifat eh, pembajakan atau ilegal itu akan diurus oleh Haki. Adapun dampak negatif dari Haki yaitu ketimpangan global. Itu negara maju lebih diuntungkan. Kalau kita mah malah jadi konsumen saja. Maka dari itu banyak masyarakat masyarakat Indonesia atau developer developer Indonesia yang tidak terlalu mendaftarkan karyanya ke Haki. Jadi seperti kita ketahui, banyak para streamer atau YouTuber Indonesia itu malah memilih membeli game atau membeli sebuah video game dari luar negeri. Padahal banyak game-game pembuatan Indonesia yang seharusnya bisa dimainkan dan itu termasuk mencintai produk dalam negeri. Walaupun tidak jarang yang mendaftarkan haki, setidaknya kita sudah menggunakan produk dalam negeri. Dan juga kita tuh sering dicap sebagai negara yang jarang eh, developer gamenya itu tidak pernah aktif gitu loh. Tidak pernah aktif membuat game, tidak seperti negara-negara di barat yang setiap tahunnya terbitan game terbaru dan masih banyak lain game yang terbit dari barat. Dan kita hanya bisa menjadi konsumen dan menikmati hasil dari game tersebut. Jadi, di sini saya mempunyai sebuah pertanyaan yang mungkin dibilang sangat-sangat mudah dan simpel. Jadi itu apa sih dampak negatif yang dapat timbul apabila keamanan data kita itu tidak dijaga dengan baik dalam penggunaan teknologi digital? Jadi sudah saya jelaskan ya. Jadi silahkan kalian menjawab di kolom komentar. Saya tunggu jawaban kalian. Yang menurut saya jawabannya yang benar, saya akan berikan love kepada yang berhasil menjawab benar. Wih, nggak terasa nih kita sudah berada di pengunjung materi. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah saya buat. Yang pertama, game, keamanan data, dan haki memiliki dampak besar di era digital. Game bisa bermanfaat tapi juga berisiko. Keamanan data penting untuk melindungi informasi, dan haki mendukung inovasi dan melindungi karya, namun perlu diatur agar adil. Jadi, yang dimaksud itu adalah bermain game online pada dasarnya bisa menjadi hiburan dan sarana mengisi waktu luang. Tetapi apabila dilakukan secara berlebihan dan dilakukan secara tidak teratur, akan membawa banyak dampak negatif. Kecanduan pada game, yang seperti yang saya jelaskan tadi, bisa membuat pemain sering lupa waktu, sehingga mengabaikan kewajiban belajar maupun aktivitas sehari-hari. Hal ini menurunkan prestasi akademik dan menimbulkan rasa malas yang berlebihan dan mengurangi motivasi untuk berkembang. Dari sisi kesehatan, terlalu lama menatap layar dapat menyebabkan gangguan pada mata, pola tidur terganggu, serta menurunnya kebugaran fisik karena kurang bergerak. Selain itu, interaksi sosial dengan keluarga maupun teman di dunia nyata juga berkurang karena pemain lebih banyak menghabiskan waktu di dunia virtual dan jika tidak dikendalikan, bermain game online bisa menimbulkan kerugian baik secara psikologis, sosial maupun fisik. Wih, rasa nih presentasi udah selesai aja.
Saya akan membawakan pantun untuk penutup saya kali ini, yang sudah saya rangkai sendiri, yaitu Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Presentasi telah usai, saya Ade pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang.